Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 3 September 2024. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus dalam perjalanan apostoliknya yang ke-45, sekaligus kunjungan kenegaraan di Asia Oseania. Seperti apa sih Vatikan itu? Stato Città del Vaticano atau Negara Kota Vatikan dibentuk melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929 antara Wakil Kepala Pemerintah Tahta Suci Kardinal Pietro Gasparri dengan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Negara Kota Vatikan ini diakui sebagai badan politik yang menjamin Tahta Suci sebagai institusi tertinggi dalam Gereja Katolik sedunia dan sebagai negara berdaulat. Nah, Vatikan terbentuk setelah melewati proses panjang. Sekitar pertengahan abad ke-8 terbentuk negara kepausan atau Stato Pontificio dengan wilayah meliputi seluruh kota Roma yang terbentang antara pesisir barat dan timur Italia. Proses penyatuan kerajaan-kerajaan Italia mengakibatkan negara kepausan beberapa kali terancam dan terlibat politik selama perang wilayah. Setelah Roma direbut oleh Garibaldi pada 1870 dan kekuasaan diserahkan kepada Raja Vittorio Emanuele II, maka berakhir pula apa yang disebut negara kepausan. Adapun isi Traktat Lateran yang ditandatangani Kardinal Pietro Gasparri dengan PM Italia Benito Mussolini adalah mengakui Vatikan sebagai badan yuridis dan politis dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah yang dikelilingi tembok. Vatikan juga mengatur hak milik Vatikan yang lain yang disebut sebagai ekstrateritorial. Vatikan nggak ada penghuni lain selain para pejabat Vatikan, ya, ada yang di situ Paus tentu, Paus ada di apartemen, Paus tidak mau di istana, nggak mau di apartemen, karena alasannya kalau saya di istana, saya sendiri tidak akan ketemu banyak orang. Ya, saya itu orang yang hidup dalam kelompok, di suite ya kelompok, jadi kalau saya ada di apartemen, pagi hari bisa makan bareng sarapan, breakfast, itu ngobrol, ada tamu bisa ke situ, ada itu, ya kan. Kunjungan Paus ke sini itu sebetulnya kan menegaskan tadi saya sampaikan sikap penghargaan Tahta Suci terhadap Indonesia, ya, soal agama yang beragam, soal Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, itu Vatikan itu sangat memuji, sangat menguji, yang menghargai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin negara yang segini ini dengan suku, agama, dan begitu banyak masih tetap bisa bertahan, ya kan? Bisa bertahan, dan kita dibandingkan misalnya dengan negara-negara Balkan lah, yang cerai-berai, Timur Tengah tabrak-tabrakan, Nigeria tabrak-tabrakan, tapi Indonesia tidak. Nah, Kota Vatikan dan Tahta Suci itu berbeda. Kedua nama ini juga sering keliru jika digunakan. Kota Vatikan adalah negara kota yang berarti bahwa kota tersebut merupakan entitas geografis yang berbeda. Vatikan juga merupakan negara terkecil di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dengan Paus sebagai kepala negara. Sedangkan Tahta Suci bukan wilayah geografis atau negara, tetapi entitas berdaulat dan berada di bawah yurisdiksi Paus. Tahta Suci adalah badan pemerintahan pusat Gereja Katolik di seluruh dunia yang berkantor pusat di Kota Vatikan. Jadi, Kota Vatikan digunakan saat merujuk ke suatu negara, sementara Tahta Suci digunakan saat merujuk ke wilayah yang diperintah oleh Uskup Roma yang meliputi Vatikan dan seluruh Gereja Katolik. Paus adalah kepala negara Kota Vatikan dan kepala pemerintahan Tahta Suci. Kekuasaan tertinggi di Vatikan bersifat monarki yang dipilih secara absolut, teokratis, dan patrimonial, serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Paus dibantu oleh Komisi Kepausan Negara Kota Vatikan yang mewakili Bapa Suci dalam menjalankan pemerintahan sipil negara Vatikan sesuai mandat khusus dari Paus. Secara protokoler dalam hubungan antar bangsa, Paus berkedudukan dan mendapat perlakuan sebagai seorang kepala negara penuh. Nah, ada dua hierarki utama di Vatikan. Pertama, hierarki keagamaan, di mana Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia. Dan kedua, hierarki pemerintahan Tahta Suci sebagai negara yang mengatur seluruh roda pemerintahan. Kedua hierarki ini saling melengkapi dan mengisi karena secara umum, misi yang diemban Tahta Suci adalah misi keagamaan, kemanusiaan, hak asasi manusia, dialog antar iman, hingga perdamaian dan kesejahteraan dunia.
Dalam menjalankan politik luar negerinya, Tahta Suci Vatikan tidak memihak pada satu kekuatan, blok, ataupun negara tertentu. Kegiatan politik luar negeri Tahta Suci Vatikan bertujuan antara lain agar terjaminnya hak asasi manusia dan terwujudnya perdamaian dunia, kerjasama, dan persaudaraan di antara umat manusia. Nah, Tahta Suci kini memberikan apresiasi khusus terhadap kapabilitas pemerintah Indonesia yang melalui kebijakannya saat ini lebih mengedepankan cara-cara dialog untuk membentuk kehidupan masyarakat dan antar umat beragama yang harmonis guna menghindari konflik-konflik dalam masyarakat yang sering dipicu oleh masalah suku, ras, dan agama. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.